Tapi satu hal mah yang Rangga sesali. Mama gak pernah dengar sedikit aja omongan dari anak-anaknya. Dari Rangga, Anika, bahkan Radit. Dan itu akhirnya mah yang membuat kita semua beranggapan kalau Mama terlalu mementingkan ego sendiri. Kamu bilang Mama egois? Gak, masalah di rumah ini bukan masalah egonya Mama. Tapi permasalahannya adalah istri kamu, gak? Dia juga yang sudah membuat Radit itu jadi berubah. Mama menyesal loh, gak? Kamu membawa perempuan itu masuk dalam keluarga kita. Dengan hati yang tak menyakiti. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya Mas Radit pulang. Si Mbak seneng banget loh Mas. Itu Ibu nungguin loh. Saya nggak pulang, Bu. Saya cuma mau ambil barang-barang saya. Aduh, ada apa lagi, Ki? Mbok, itu lemari di kamar Ibu kenapa kosong? Itu, Mas, Ibu pindah ke kamar atas. Si Mbak juga nggak tahu kenapa. Oh ya, Bu. Saya minta tolong baju-baju saya dimasukin ke dalam travel bag saya. Mau saya bawa, ya? Iya, Mas. Radit? Kenapa Radit bisa udah balik jam segini? Hampir aja aku ketahuan. Non Tiara, maaf. Sebaiknya Non Tiara ke kamarnya Mas Rangga ya. Dan jangan keluar dulu. Si Mbok khawatirnya nanti Mas Raditnya curiga. Soalnya Non Tiara kesini kan sama Mas Rangga. Ya, Non? Minta maaf, Ma. Kalau Rangga sudah membuat Mama tersinggung. Tapi Rangga sama sekali nggak ada niat, Ma, untuk membuat Mama seperti ini. Apalagi sampai membuat Mama harus pindah dari kamar Mama. Ma, Rangga sayang sama Mama. Dan Rangga juga tahu kalau Mama juga sangat sayang sama Rangga. Dan itu akhirnya yang membuat Mama menjadi overprotective ke Rangga. Rangga mau kita seperti dulu, Ma. Kita saling mengerti satu sama lain. Kita bisa saling cerita, saling terbuka, layaknya seperti ibu kepada anaknya, Ma. Oh, jadi selama ini kamu nggak pernah menganggap Mama ya, nggak? Sampai kamu pengen Mama terbuka sama kamu layaknya ibu dan anak. Kamu anggap apa Mama selama ini, ha? Ma, bukan itu, Ma, maksud Rangga. Gak, Mama tuh ngurusin kamu dari kamu kecil. Bahkan Mama selalu ada di setiap lembar hidup kamu. Tapi kamu gak pernah menganggap itu. Bahkan kamu lebih membela perempuan yang Mama gak suka, gak? Kamu benar-benar udah menyakiti hati Mama. Maaf, Ma, tapi bukannya Mama mendukung Rangga untuk menikah dengan Tiara? Iya, tapi sekarang Mama menyesal. Mama mau memperbaiki itu. Kesalahan Mama. Karena apa enggak? Karena Mama menganggap kamu itu anak kandung Mama sendiri. Bisa-bisanya ya, kamu bicara ke Mama seolah-olah Mama ini bukan ibu yang baik buat kamu. Kalau Mama nanya ke Rangga bagaimana perasaan Rangga ke Mama, Rangga akan jawab, Mama adalah orang tua yang terbaik buat Rangga.
Rangga nggak mungkin mengkhianati Mama. Nggak mungkin Rangga membuat Mama kecewa. Rangga sadar kok, Ma. Mama yang sudah merawat Rangga dari kecil sampai besar seperti ini. Dan di mata Rangga, Mama adalah orang tua yang terbaik, Ma. Nggak ada yang bisa menggantikannya. Tapi satu hal, Ma, yang Rangga sesali. Mama nggak pernah dengar sedikit aja omongan dari anak-anaknya. Dari Rangga, Anika, bahkan Radit. Dan itu akhirnya, Ma, yang membuat kita semua beranggapan kalau Mama terlalu mementingkan ego sendiri. Kamu bilang Mama egois? Gak, masalah di rumah ini bukan masalah egonya Mama. Tapi permasalahannya adalah istri kamu, gak? Dia juga yang sudah membuat Radit itu jadi berubah. Mama menyesal loh, gak? Kamu membawa perempuan itu masuk dalam keluarga kita. Ma, Rangga mohon sama Mama. Supaya Mama mau menerima Tiara seperti anak kandung Mama sendiri. Seperti Mama menerima Rangga. Rangga yang bukan darah daging Mama sendiri. Mama mau merawat Rangga, menjaga dan membesarkan Rangga sampai seperti ini, Ma. Rangga hanya mau itu. Dan kalau kita semua masing-masing menurunkan ego kita, Rangga percaya, Ma, keluarga kita akan baik-baik aja. Kita akan hidup bahagia, kita akan hidup tenang, Ma. Rangga yakin. Keputusan Mama sudah bulat. Gak ada yang bisa merubah ini. Mama tetap akan memperkarakan masalah ini, gak? Ma, Dit? sejak kapan Radit ada di sini? Apa dia dengar semua pembicaraan aku sama Mama soal Tiara ya? Dit, Mama senang kamu pulang. Radit datang bukan untuk pulang, tapi untuk pamit pergi. Dit, Mama bisa jelasin semua. Mama nggak perlu jelasin apa-apa. Karena Radit juga udah nggak bisa percaya sama Mama. Dit, tunggu. Cukup nggak? Nggak ada satupun kata-kata kalian yang bisa membuat gue percaya. Karena kalian sudah terlalu banyak menyembunyikan sesuatu dari gue. Percaya sama gue, Dit. Gue bisa jelasin semuanya. Dit, Dit. Dit. apa Radit sudah mendengar semuanya sampai dia bersikap sedingin ini? Dit, tunggu dulu, Dit. Lu jangan kayak gini, tolong lu pikirin dulu semuanya, Dit. Selamat ya, Kak. Ternyata lu anak kandung Papa. Lu ngomong apaan sih? Iya, lu anak kandung Papa dan gue bukan. Lu tau dari mana? Papa memilih lu untuk memimpin perusahaan. Dari situ aja gue udah tahu. Dit, ini semua hanya rumor. Bokap nggak mungkin memilih kayak gitu kok. Dan apapun itu, lu akan tetap menjadi saudara gua. Enggak, cukup. Lo gak usah sok peduli sama gue. Semakin lo meyakinkan gue kalau gue saudara kandung lo, semakin gue gak percaya lagi sama lo.
Dit, Mama juga sama aja. Kalian gak perlu lagi bersandiwara depan aku. Dit, tolong Dit, lo harus tenangin diri lo. Oh iya, gue tenang. Bahkan gue lebih tenang dari apa yang lo pikirkan. Karena sekarang gue tahu siapa jati diri gue sebenarnya. Dan Papa udah benar memilih lo memimpin perusahaan. Karena memang selama ini menurut Papa lo yang paling hebat. Tapi hari ini nggak ada. Papa salahin gue karena gue datang telat. Sedangkan lo sendiri di sini. Gimana, Bu? Udah semua? Mas Radit, sebaiknya Mas Radit jangan pergi, Mas. Di antara semua orang di rumah ini, cuma Bogi yang tulus sama saya. Dit, tunggu dulu Dit. Dit, kamu kenapa harus pergi sih? Pokoknya mama nggak kasih izin kamu keluar dari rumah ini. Oh, sekarang untuk apa yang Radit mau aja, Radit harus bilang dulu sama Mama. Izin sama Mama. Jadi Radit nggak punya hak sendiri gitu? Udah nggak? Lo nggak usah ngomong. Perusahaan, rumah, ambil aja semuanya. Gue nggak butuh. Seperti yang Papa mau. Kenapa harus ribut-ribut? Mereka bicarain apa ya? Dit, tunggu dulu. Kenapa lo jadi kayak gini? Ini semuanya salah paham. Bokap itu nggak pilih kasih kok. Justru rumah, perusahaan harusnya kita besarkan secara sama-sama. Itulah gunanya keluarga. Udah nggak? Lo nggak perusahaan di mana? Tanpa kalian harus bilang. Gue bisa ngerasain kok. Apa soal video itu ya? Kalau apa yang ada di video itu betul, kata-katanya kita bukan saudara. Dit, cukup Dit, udah cukup. Jadi itu emang benar. Dit, jangan pergi Dit. Dit, jangan pergi lagi Dit, jangan tinggalin mama.